Hari ini kita akan membahas tentang Aaron Siri, seorang pengacara top Amerika Serikat yang firma hukumnya terkenal karena menuntut agensi kesehatan Amerika dan perusahaan farmasi. Kesaksian ini dia sampaikan di bawah sumpah di depan Komite Senat Amerika Serikat. Komite Senat adalah komite yang bertugas menginvestigasi badan-badan pemerintah, seperti FDA, BPOM-nya Amerika, atau CDC. Punya kekuatan hukum untuk memanggil paksa siapapun, dari CEO Pfizer hingga kepala FDA untuk bersaksi. Berbohong di depan mereka, bisa dipenjara. Di depan komite inilah, Siri membongkar sebuah studi tentang anak-anak yang divaksin dengan yang tidak divaksin, yang dilakukan oleh para ilmuwan pro-vaksin di Henry Ford Health System atau HFHS. Mereka adalah raksasa industri kesehatan di Amerika. Sistem layanan kesehatan besar yang terintegrasi secara vertikal dengan lebih dari 33.000 karyawan, 250 lebih lokasi, dan melayani 4,2 juta pasien setiap tahun. Mereka juga punya perusahaan asuransi kesehatan sendiri, dengan ratusan ribu anggota. Skalanya yang masif, dan datanya yang terintegrasi. Artinya mereka bisa melacak pasien, dari lahir hingga dewasa. Institusi seperti mereka adalah tambang emas, studi epidemiologi. Mereka sering jadi partner riset resmi untuk CDC. Studi yang dilaporkan Siri dipimpin oleh Dr. Marcus Zervos, kepala bagian penyakit menular HFHS, figur besar di dunia medis, anggota berbagai komite nasional, dan menjadi penghubung langsung ke CDC dan NIH. Ia juga seorang peneliti utama untuk uji coba vaksin perusahaan-perusahaan farmasi. Berikut Dr. Lois Lameirato, ahli epidemiologi, dengan lebih dari 250 karya yang telah dipublikasikan. Salah satu orang kepercayaan CDC, yang secara rutin menerima dana dari CDC untuk menjalankan studi efektivitas vaksin. Artinya, Henry Ford Health System adalah bagian dari mesin yang menjalankan dan memvalidasi program vaksinasi nasional Amerika Serikat. Motivasi studinya adalah menghasilkan data untuk meyakinkan orang tua akan keamanan vaksin, tapi ternyata hasilnya adalah mimpi buruk, dan studi itu akhirnya dikubur. Memangnya apa sih hasilnya? Dibanding anak-anak yang non-vaksin, anak yang divaksin punya resiko asma 4,29 kali lebih tinggi, gangguan neurodevelopmental 5,53 kali lebih tinggi, penyakit autoimun 5,96 kali lebih tinggi. Untuk ADHD, ada 262 kasus di kelompok vaksin dan 0 kasus di kelompok non-vaksin. Alasan Dr. Zervos mengubur studi ini adalah karena dia tidak mau kehilangan pekerjaannya. Dan alasan Dr. Lameirato adalah, dia tidak mau membuat para dokter menjadi tidak nyaman dengan hasil studi ini. Ini bukan pertama kalinya, Aaron Siri membongkar pola skandal vaksin. Pola ini dimulai di tahun 1986, saat pemerintah AS memberikan imunitas hukum total kepada perusahaan farmasi dari tuntutan hukum cedera vaksin. Apa yang terjadi setelahnya? Jadwal vaksinasi anak meledak, dari yang tadinya hanya 3 vaksin, total 7 suntikan, di tahun 1986, menjadi 19 vaksin, total 84 suntikan. Hari ini Siri membongkar, hampir semua uji klinis vaksin anak-anak, tidak pernah menggunakan uji coba standar emas, dan placebo asli. Periode pemantauan keamanannya, terkadang cuma 3-5 hari, dan saat ditantang, kebohongan mereka terbongkar. Firma hukum Siri, pernah menuntut CDC, untuk menunjukkan studi yang membuktikan vaksin-vaksin untuk bayi, tidak menyebabkan autisme. Hasilnya, CDC akhirnya mengakui bahwa mereka tidak punya satu studi pun untuk mendukung klaim mereka. Pola yang sama terulang di vaksin COVID. Dokumen yang didapat Siri lewat pengadilan membuktikan bahwa CDC menyembunyikan ratusan sinyal bahaya serius dari publik. Puncaknya, firma hukum Siri jugalah yang menuntut FDA di pengadilan untuk merilis data uji klinis vaksin COVID dari Pfizer. Jawaban FDA apa? Mereka minta waktu 75 tahun untuk merilis semua datanya. Tapi diintervensi melalui perintah hakim federal yang memaksa data itu keluar. Dan isinya adalah daftar 1291 jenis efek samping potensial. Mulai dari serangan jantung, stroke, pembekuan darah, kelumpuhan, hingga penyakit autoimun langka. Ini adalah daftar kekhawatiran internal Pfizer dan CDC. Yang sudah sadar akan potensi resikonya, tapi tetap mengumumkan bahwa vaksin tersebut aman.
Bahkan data efikasi 95% yang mereka gembar-gemborkan itu, tak lain hanya manipulasi statistik. Dan sekarang, berbekal bukti-bukti ini, Jaksa Agung Texas secara resmi menuntut Pfizer atas tuduhan penipuan konsumen. Karena secara sadar telah berbohong pada publik. Ini bukan lagi teori konspirasi, ini adalah proses hukum yang sedang berjalan. Kamu bisa nonton semua kesaksian Siri ini di YouTube. Atau kamu bisa komen Siri, nanti gua kirimin link laporannya. Kita percaya bahwa medis itu niat awalnya baik. Tapi medis yang sekarang sudah jelas penuh masalah integritas. Data yang disembunyikan, studi-studi yang dikubur. Dari segala konspirasi ini, mengajarkan kita satu hal yaitu jangan pernah lagi mendelegasikan sepenuhnya kesehatanmu kepada suatu otoritas apapun.